Hampir 3.000 orang tewas dan lebih dari 10 orang terluka dari pihak Palestina dan Israel dalam perang Israel-Hamas. Dalam seminggu ini, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sekitar 1.500 orang Palestina meninggal dunia dan lebih dari 7.000 orang mengalami luka-luka. Pihak Israel menyebut sekitar 1.300 orang Israel tewas dan sekitar 3.400 orang terluka. Tentu ini tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan dan tidak bisa diberikan akibat konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan sejak didirikan negara Israel pada 1948. Apa sebenarnya akar konflik Israel-Palestina ini? Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling berkepanjangan dan paling kompleks di dunia modern. Ini memiliki akar sejarah yang mendalami lebih dari 1 abad dan terus mempengaruhi kehidupan jutaan orang di Timur Tengah. Untuk memahami ketegangan dan kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah ini, kita harus melihat lebih dalam kepada faktor-faktor sejarah, politik, dan budaya yang telah berkontribusi pada konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika gerakan Zionisme yang berusaha untuk membangun tanah air Yahudi mulai mendapatkan momentum. Pamflet The Jewish State yang ditulis oleh Theodor Herzl 1860 sampai 1904, seorang Yahudi Austria, Hungaria, seiring dilihat sebagai dokumen dasar Zionisme politik modern. Tujuan gerakan ini adalah untuk membangun tanah air Yahudi di Palestina, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Selama berabad-abad, wilayah Palestina dihuni oleh mayoritas penduduk Arab, termasuk Arab Palestina, komunitas Yahudi dan Kristen. Ketegangan mulai meningkat di wilayah ini seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada Perang Dunia I menyatakan dukungan untuk pembentukan Rumah Nasional bagi Orang Yahudi atau National Home for the Jewish People di Palestina. Deklarasi ini semakin memburuk konflik tentang tanah dan identitas antar komunitas di wilayah Palestina. Nasionalisme memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina. Kebangkitan gerakan nasionalis Yahudi dan Palestina berkontribusi pada bentrokan identitas dan aspirasi. Nasionalisme Yahudi atau Zionisme berusaha untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina. Sementara nasionalisme Palestina bertujuan untuk mempertahankan identitas Arab dan hak mempertahankan tanah mereka. Pasca periode Perang Dunia, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat dan ketegangan pun meningkat saat komunitas Palestina dan Yahudi mulai bersaing untuk menguasai tanah Palestina. Perebutan wilayah dan identitas ini memperdalam jurang antara Yahudi dan Palestina dan pada ujung meletakkan dasar bagi konflik berkepanjangan dan berdarah di masa-masa berikutnya. Bagian Palestina dan pembentukan Israel. Keputusan PBB untuk membagi Palestina pada tahun 1947 menjadi negara Yahudi dan negara Arab yang terpisah menandai titik balik dalam konflik Israel-Palestina. Pemisahan ini diterima oleh pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pemimpin Arab. Akibatnya, terjadi perang besar antara pasukan Yahudi dan pasukan Arab. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi didirikan. Ini mengakibatkan pengusiran massal sekitar 1 juta warga Arab Palestina dari tanah mereka dan penciptaan negara mayoritas Yahudi di tanah Palestina. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Nakba atau katastrofi malapetaka sampai kini menjadi kenangan yang sangat menyakitkan bagi Palestina. Akar perang Arab-Israel. Konflik Arab-Israel tidak berkait dengan pengusiran massa warga perhatian dan penciptaan negara Israel pada 1948. Terjadi beberapa kali perang Arab-Israel seperti Perang 6 Hari 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973 yang membuat situasi sulit dan menyebabkan perubahan wilayah Palestina.
penduduk Israel atas tepi barat dan jalur Gaza pada tahun 1967, pencipta ketegangan pada perlawan dan perlanjutan dari kelompok-kelompok Palestina. Pada masa inilah muncul Organisasi Perbebasan Palestina atau PLO dan Hamas. Upaya perdamaian selama beberapa dekade, banyak upaya internasional telah dilakukan untuk mencapai solusi damai atas konflik Israel dan Palestina. Perjanjian Oslo 1993 menciptakan otoritas Palestina dan peta jalan negosiasi. Namun, perjanjian damai berikutnya seringkali gagal menghasilkan resolusi akhir. Isu-isu inti seperti status Yerusalem, hak kembalinya pengungsi Palestina, dan pembebasan negara Palestina Israel tetap kontroversial dan belum menemukan titik temu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik Israel dan Palestina sangat berakar pada faktor-faktor sejarah, politik, budaya yang telah membentuk Timur Tengah modern dan intervensi Barat. Memahami asal-usul sangat penting untuk menemukan jalan menuju perdamaian dan koeksistensi. Sejarah konflik yang kompleks dan peran nasionalisme dan perjuangan untuk memperoleh wilayah oleh kedua pihak terus menantang para pemimpin dan organisasi internasional untuk bekerja menuju penyelesaian yang berkelanjutan. Terlepas dari tantangan yang luar biasa ini, tetap menjadi kewajiban moral bagi dunia untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan yang memenuhi hak-hak dan aspirasi yang sah dari kedua pihak, warga Israel dan warga Palestina. Jadi dari kesimpulan pembahasan ini adalah bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Konflik ini menjadi sejarah yang sangat panjang di era modern. Resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel. Israel tetap fokus pada penduduk wilayah di daerah Gaza, tepi barat dan Yerusalem. Korban di Palestina maupun di Israel akan terus bertambah karena kedua pihak saling menyerang untuk mempertahankan wilayah dan yang lain ingin memperluas wilayah. Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel dan Palestina bagi beberapa pihak dianggap tidak berperan karena faktor utama dari tidak berakhirnya konflik antara Israel dan Palestina adalah Amerika Serikat selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh Israel, dan dengan berjalannya waktu resolusi yang telah dibuat seakan telah hilang dan dilupakan sehingga rakyat Palestina masih menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Israel.